3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dalam belajar anak-anak. Bertemu lagi dalam pembelajaran IPA pada hari ini. Hari ini, tim pengajar IPA kelas 9 telah mempersiapkan materi mengenai listrik statis. Simak terus videonya dari awal hingga akhir agar kalian juga dapat menjawab semua pertanyaan yang terdapat pada Google Classroom masing-masing. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis, sehingga kalian dapat mencatat hal-hal penting, dan juga berdoa sebelum belajar. Selamat belajar! Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Amatilah video berikut ini. Nah, tidak ada pergerakan. Lalu, bahan plastik ini digosok dengan tisu. Setelah digosok beberapa saat, amati pergerakannya. Ternyata, kertas kemudian ikut bergerak saat plastik itu digerakkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Simak terus video ini agar kalian mendapatkan jawaban atas peristiwa ini. Anak-anak, setelah pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian dapat memahami mengenai konsep atom. Kalian juga diharapkan dapat membedakan proton, neutron, dan elektron. Setelah melihat video ini, diharapkan pula kalian dapat menjelaskan proses bagaimana benda dapat bermuatan. Dan juga diharapkan kalian bisa menyebutkan interaksi antar benda bermuatan. Anak-anak, atom adalah bagian terkecil dari zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Mari kita amati video berikut ini. Kita ambil satu contoh pada suatu zat padat. Susunan partikelnya sangat rapat dan teratur. Dapat digambarkan seperti ini. Partikel-partikel ini, jika dipotong-potong menjadi lebih kecil dan diambil satu saja atomnya, maka jika atom itu diperbesar, maka model atomnya adalah seperti gambar ini. Di dalam atom terdapat inti atom yang terdiri dari neutron dan proton. Jadi di dalam inti atom ada neutron atau netral dan juga ada proton, yaitu muatan positif. Di sekeliling inti atom terdapat kulit atom. Nah, di kulit atom inilah letak dari elektron atau muatan negatif. Dari gambar ini, kita dapat menentukan bahwa jumlah neutronnya atau dilambangkan sebagai N ada 1, 2, sehingga N-nya sama dengan 2. Kemudian, jumlah proton dilambangkan dengan huruf P, berarti ada 1, 2, sehingga P-nya ada 2. Kemudian elektron yang bergerak mengelilingi inti atom di sini juga ada 1, 2, sehingga jumlah E-nya adalah 2. Karena jumlah proton atau muatan positif besarnya sama dengan jumlah elektron yang besarnya 2, maka atom yang terdapat dalam gambar ini adalah atom netral karena jumlah proton dan jumlah elektronnya besarnya sama. Jadi elektron valensinya ada 2. Elektron valensi itu elektron yang berada di kulit terluar. Jika di gambar ini
ada satu kulit, maka jumlah elektron yang ada di kulit terluar berarti di kulit pertamanya ada 2, maka elektron valensinya juga 2. Kita lanjutkan materinya anak-anak. Bagaimanakah muatan listrik pada benda itu terjadi? Perhatikan atom benda A berikut. Kita lihat benda A. Di sini digambarkan ada atom yang terdiri dari 1, 2, 3. Berarti dalam atom ini terdiri dari 3 kulit. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jumlah elektron yang ada pada masing-masing kulit. Anak-anak, jumlah elektron pada masing-masing kulit mengikuti ketentuan dirumuskan dengan 2n². Kita simak penjelasan berikut. Nah, kita lihat gambar atom ini adalah kulit pertama. Kulit pertama atau kulit ke-1, maka dituliskan di sini nomor kulitnya adalah 1. N-nya 1. Kulit ke-1 berarti N-nya 1. Tadi sudah disampaikan bahwa jumlah elektron mengikuti rumus 2n². Maka 2 dikali dengan 1² sama dengan 2. Jadi angka 1 ini adalah jumlah N. N adalah nomor kulitnya. Karena kulit pertama maka N-nya sama dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi elektron yang ada pada kulit pertama maksimal adalah 2. Nah, kita lanjutkan. Jadi di sini terisi penuh ya, ada 1, 2, berarti kulit pertama terisi penuh oleh elektron. Kita lanjutkan, kulit yang kedua. Karena kulit kedua, maka nomor kulitnya adalah 2 atau N-nya sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Kemudian, kalau disuruh menghitung jumlah elektron maksimal yang ada di kulit kedua, rumusnya adalah 2n². N-nya karena berada di kulit kedua, maka N-nya diganti dengan 2. 2 dikali 2² hasilnya adalah 8. Berarti elektron maksimal yang ada di kulit kedua adalah 8 elektron. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kulit kedua juga terisi penuh oleh elektron. Jika berada pada kulit ketiga, berarti nomor kulitnya adalah 3. Berarti N-nya sama dengan 3. Dengan rumus yang sama, 2n². N-nya tinggal diganti dengan angka 3 karena berada di kulit ketiga. Sehingga 3² sama dengan 9 ya. 9 kali 2 berarti sama dengan 18. Nah, anak-anak, kulit terakhir pada atom ini adalah kulit ketiga. Seharusnya diisi oleh 18 elektron. Ternyata pada kulit ketiga, pada atom A, terisi hanya 1 elektron. Nah, ini menunjukkan bahwa atom A adalah atom yang tidak stabil karena tidak terisi dengan jumlah maksimal elektron yang harus berada di kulit tersebut. Atom A adalah atom yang tidak stabil karena atom yang stabil, elektron pada kulit terluarnya memiliki jumlah maksimal yang sesuai dengan jumlah kulitnya. Atom A sendiri memiliki 3 kulit.
Sehingga atom A dapat dikatakan stabil jika elektron valensinya atau jumlah elektron pada kulit terluarnya adalah 2, 8, atau 18. Nah, benda B adalah atom yang netral karena jumlah elektronnya sebanyak 9 sama dengan jumlah neutronnya. Karena atom B memiliki jumlah elektron dan jumlah proton yang sama, yaitu 9. Namun, atom B adalah atom yang tidak stabil karena pada kulit terluarnya, yaitu kulit kedua, kita lihat kulit kedua, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat hanya 7 elektron dengan seharusnya diisi dengan 8 elektron. Apa yang terjadi jika muatan A tadi yang elektron valensinya hanya 1? Coba diingat lagi, elektron valensi adalah jumlah elektron pada kulit terluar. Pada A, elektron valensinya hanya 1. Pada atom B, elektron valensinya ada 7. Nah, apa yang terjadi jika atom A yang merupakan atom netral dengan jumlah elektron dan jumlah proton sebanyak 11 didekatkan dengan atom B yang juga merupakan atom netral karena jumlah elektronnya besarnya sama dengan jumlah proton, yaitu 9. Maka yang terjadi adalah pada kulit ketiga atom, pada atom A, terdapat 1 elektron yang akan berpindah kepada B, sehingga menjadikan atom benda A kekurangan elektron. Karena tadinya berjumlah elektron 11, karena berpindah 1, maka jumlah elektronnya menjadi 10. Jumlah muatan positifnya tetap 11. Maka yang lebih banyak adalah muatan positif. Jika muatan positif lebih banyak daripada jumlah elektron atau jumlah muatan negatif pada suatu atom, maka atom A akan bermuatan positif atau sering disebut sebagai kation, ion positif. Kita lanjutkan. Nah, karena B tadi menerima 1 elektron, maka jumlah elektron yang semula adalah 9 mendapatkan tambahan 1 elektron sehingga jumlah elektronnya menjadi 10. Sedangkan jumlah muatan positif atau protonnya 9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa benda B karena menerima elektron secara otomatis jumlah elektronnya bertambah sehingga jumlah elektronnya lebih besar daripada jumlah proton. Hal itulah yang menyebabkan benda B menjadi bermuatan negatif. Lalu, bagaimanakah proses agar menjadikan benda menjadi bermuatan? Nah, anak-anak, agar suatu benda netral menjadi bermuatan, ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan cara induksi muatan listrik. Induksi muatan listrik adalah peristiwa pemisahan muatan pada suatu benda karena pada benda tersebut didekati oleh benda lain yang bermuatan listrik. Coba simak gambar ini. Di sini ada sebuah benda yang bermuatan negatif didekatkan kepada suatu benda yang bermuatan netral karena jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Jika kedua benda didekatkan, jika benda bermuatan negatif itu didekatkan kepada benda bermuatan netral, maka yang terjadi adalah seperti pada gambar, terjadi pengutupan muatan.
Hal ini tolong diingat bukan terjadi karena proton berpindah mendekati elektron. Lalu apa yang terjadi jika benda bermuatan positif didekatkan kepada benda yang bermuatan netral? Coba kita lihat di sini. Jika ada benda positif didekatkan dengan benda yang netral, maka yang terjadi adalah elektron bergerak mendekati proton dari benda lain. Karena cara kedua adalah digosok. Jadi muatan listrik pada sebuah benda sangat dipengaruhi oleh muatan listrik atom-atom penyusunnya. Ada atom yang cenderung mudah sekali melepaskan elektron, tetapi ada juga atom yang cenderung mengikat elektron. Jika ada dua benda tersusun dari atom-atom yang memiliki perbedaan sifat tersebut saling digosokkan, maka interaksi itu akan lebih mudah membuat benda bermuatan listrik. Anak-anak, proses berbagai benda bermuatan dengan teknik digosok tidak hanya penggaris dengan rambut atau penggaris dengan kain ya, tapi banyak bahan yang bisa menghasilkan muatan ketika digosok. Nah, contoh yang paling sering keluar di soal. Nah, coba dilihat. Kaca digosok dengan kain sutra. Kalau kaca digosok dengan sutra, maka kaca akan bermuatan positif. Kalau kaca bermuatan positif, sehingga sutranya bermuatan negatif. Kenapa hal itu bisa terjadi? Diingat, yang bisa berpindah hanya elektron. Proton tidak dapat berpindah. Nah, ada beberapa contoh bahan yang sering muncul dalam soal. Yang pertama adalah kaca yang digosok dengan kain sutra. Ketika kaca digosok dengan kain sutra, maka terjadi perpindahan elektron. Diingat ya, yang dapat berpindah adalah elektron, bukan proton. Yang bisa berpindah adalah elektron. Karena elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Elektron berpindah dari kaca ke kain sutra. Karena kaca elektronnya berpindah, maka kaca kehilangan elektron. Kalau kaca kehilangan elektron, otomatis kan kekurangan elektron. Kalau kekurangan elektron, berarti kacanya bermuatan positif. Karena sutra menerima elektron, berarti elektronnya bertambah, tapi protonnya tetap. Sehingga sutra bermuatan negatif. Begitu juga untuk seterusnya. Saat plastik digosok dengan kain wol, ternyata plastiknya bermuatan negatif. Yuk, kalau bermuatan negatif berarti kekurangan elektron atau kelebihan elektron? Ya, betul. Kalau plastik bermuatan negatif berarti dia kelebihan elektron. Kok bisa sih dia kelebihan elektron? Karena dia mendapatkan tambahan elektron dari kain wol. Selanjutnya adalah sisir digosok dengan rambut manusia. Ternyata sisir akan berubah menjadi bermuatan negatif, rambut manusia menjadi bermuatan positif. Yuk, saya yakin kalian semua bisa. Sisir bermuatan negatif berarti kelebihan elektron. Otomatis perpindahan elektronnya dari betul sekali, perpindahan elektronnya adalah dari rambut berpindah kepada sisir, makanya sisirnya kelebihan elektron, sehingga sisir bermuatan negatif. Nah, contoh selanjutnya, plastik digosok dengan rambut manusia, hampir sama ya. Kalau plastik cenderung dia akan bermuatan negatif, sehingga dia menerima elektron. Kemudian, balon digosok dengan kain wol. Ini sering muncul di berbagai permainan. Ketika balon digosok kain, ternyata balonnya menjadi bermuatan negatif. Kain wolnya menjadi bermuatan positif. Sehingga bisa disimpulkan proses yang terjadi adalah perpindahan elektron dari betul kain wol menuju balon, sehingga balonnya bermuatan negatif.
Nah, sekarang kita bahas interaksi antar benda bermuatan. Apa yang terjadi jika ada benda berbeda muatan ataupun sama muatannya didekatkan? Nah, ini cukup mudah anak-anak. Ternyata benda yang bermuatan sejenis akan tolak-menolak. Nah, ini digambarkan seperti ini. Jika muatannya sejenis, positif dengan positif didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Dia nggak mau didekatkan. Dan contoh yang kedua, ada negatif dipertemukan dengan negatif. Ternyata dia nggak mau. Dia juga ditolak. Lalu, apa yang terjadi jika benda-benda yang bermuatan berbeda jenis didekatkan? Ternyata, benda-benda yang bermuatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Nah, digambarkan seperti ini, jika ada muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, anak-anak, ada hal penting yang perlu kalian ingat. Berdasarkan daya hantar listrik, ternyata benda dibedakan menjadi dua. Ada konduktor, ada isolator. Kalau konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua adalah isolator, yaitu bahan yang sulit menghantarkan arus listrik. Ini juga telah kalian pelajari di bangku SD ataupun MI. Contoh konduktor yang baik ada perak, tembaga, dan aluminium. Kemudian ada konduktor yang buruk, contohnya air, badan manusia, tanah, dan juga kaca. Kemudian ada isolator. Isolator yaitu karet, plastik, PVC, porselen, dan udara. Pengajar kelas 9 telah mempersiapkan satu video yang diharapkan mampu membangkitkan semangat kalian untuk belajar dan meningkatkan kemampuan diri untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga video ini dapat menginspirasi agar kalian menjadi sosok yang jauh lebih baik dan dapat memberikan sumbangsih terbaik untuk orang-orang di sekitar kalian, untuk bangsa dan juga negara. Warsito merupakan pendiri dan CEO Citex Labs at World Technology. Dokter lulusan Teknik Elektro Universitas di Zouka, Jepang itu dinilai telah melahirkan inovasi sistem pemindai berbasis medan listrik statis yang diaplikasikan dalam dunia industri dan medis. Akhirnya dari pengetahuan riset lama yang saya kembangkan waktu di Jepang maupun di Amerika, kemudian mencoba untuk melakukan uji coba gelombang listrik dengan voltase dan watt lemah itu ke sel yang dibiarkan di laboratorium di tahun 2010. Nah, ternyata kok efeknya cukup bagus. Teknologi yang ditemukan dan dikembangkan oleh Warsito kini telah dikenal di dunia internasional dan dipakai di berbagai negara seperti di Jepang, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Malaysia. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa, jika ada yang belum dipahami, kalian bisa menanyakan kepada tim pengajar kelas 9 pada forum Google Classroom masing-masing. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Ingat selalu untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk senantiasa membantu orang tua di rumah. Semoga wabah segera berlalu dan kita dapat dipertemukan untuk pembelajaran tatap muka secara langsung di sekolah. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.